Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat walafiat ya. Nah, kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 3.2, Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Masih dengan saya, Yeni Nurdiana, guru SMK Negeri 2 Tuban, CGP Angkatan 9 Kabupaten Tuban. Pada PGP Angkatan 9 Kabupaten Tuban ini saya didampingi oleh fasilitator yaitu Ibu Dewi Horeisin Saleh SPD MPD dan pengajar praktek Ibu Yuyun Sriwahyuni SPD. Tujuan pembelajaran khusus pada modul ini yaitu CGP mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolah. Rangkaian kegiatan aksi nyata. Yang pertama, CGP melakukan diskusi bersama kepala sekolah untuk mengidentifikasi aset yang dimiliki oleh sekolah. Yang kedua, CGP berkolaborasi dengan rekan guru, staf tata usaha, wali murid, dan perwakilan murid untuk mengidentifikasi aset apa yang dimiliki sekolah, baik internal maupun eksternal, hubungan dengan masyarakat lainnya. Yang ketiga, CGP mengajak murid kelas 12 untuk mendiskusikan aset yang dimiliki sekolah. Dokumen aksi nyata modul 3.2 meliputi daftar hadir, notulen, dokumentasi kegiatan, dan hasil pemetaan. Rangkaian pemetaan aset meliputi diskusi bersama kepala sekolah. Daftar hadir, notulen, dokumentasi kegiatan. Secara fisik, tetapi ada beberapa aset yang perlu kita petakan sehingga kita tidak fokus pada kekurangan yang ada di sini, tetapi dengan adanya aset-aset atau model yang dimiliki SMK 2 Tuban ini harapannya bisa muncul ide-ide atau program-program yang bisa dikembangkan dari aset yang kita miliki. Nah, untuk aset ini kan ada kurang lebih 7 ini. Jadi mulai dari aset manusia, ya dari SDM sendiri. Kemudian ada lagi berkaitan dengan yang kedua agama atau budaya. Kemudian yang ketiga ada politik. Jadi politik itu bukan berarti saya pilih berapa ya plus berapa, tapi mungkin kebijakan-kebijakan entah itu dari diri sendiri atau kebijakan pemerintah begitu. Kemudian ada lagi fisik, ya fasilitas yang ada di sini. Kemudian ada finansial, ya dari sekolah ini finansialnya itu dari mana saja. Kemudian ada lagi juga berkaitan dengan sosial. Sosial ini ada kaitannya dengan hubungan kita dengan yang lain, intinya contohnya seperti kegiatan komunitas belajar atau mungkin kita kerjasama dengan instansi mana, nah itu yang nanti akan kita lihat. Jadi yang pertama tentang aset yang manusia ya, SDM ya. Dari SDM itu satu, saya setuju dengan adanya guru penggerak, karena kenyataannya hasil dari guru penggerak itu memang bisa meningkatkan kualitas ya, kualitas teman-teman di dalam melaksanakan pembelajaran itu yang secara nyambung gitu, dengan pembelajaran. Tapi yang paling penting sebetulnya dari aset itu tidak hanya masalah keterkaitannya dengan bagaimana teman-teman membawa atau melaksanakan pembelajaran ini, tapi semangatnya sehingga muncul inovasi-inovasi, muncul kreativitas dalam tidak hanya dalam pembelajaran saja, tapi melaksanakan tugas apapun. Karena kita tahu semua bahwa di sekolah itu tugas utamanya guru memang mengajar, atau menyampaikan ilmunya kepada siswa, entah itu namanya apa. Tapi yang sebetulnya terjadi di SMK 2 ini banyak sekali tugas-tugas yang di luar membawa guru itu membawa ke pembelajaran anak-anak itu. Nah, itu
yang terpenting yang teman-teman harus bisa menjadi mereka yang menerima tugas di luar jam mengajar. Ada berapa Bu di sini guru penggeraknya? Kenapa? 5 ya. Guru penggerak yang sudah guru penggerak 5, kemudian PP 1 yang sekarang menjadi fasilitator, terus sekarang CGP-nya 2. Hasil pemetaan aset. Modal manusia. 1. SMK Negeri 2 Tuban memiliki 3 guru penggerak, 2 guru penggerak atau pengajar praktik, 1 fasilitator, dan 2 calon guru penggerak yang memiliki semangat luar biasa dalam melaksanakan tugas utama maupun tugas tambahan sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. 2. Guru produktif banyak yang mengikuti pengembangan diri seperti upskilling, reskilling berbasis industri sehingga kompetensinya meningkat. 3. Memiliki guru PNS 42 orang, P3K 49 orang, dan GTT 20 orang yang mayoritas merupakan lulusan S1, sedangkan 70 guru telah memiliki sertifikat pendidik. Yang keempat, tenaga kependidikan PNS 6 dan PTT 33 orang dan keseluruhan mendapatkan tunjangan daerah Provinsi Jawa Timur. 5. Siswa SMK Negeri 2 Tuban di 6 jurusan telah mengikuti program kelas industri sehingga kualitasnya akan sesuai dengan kualitas SDM yang dibutuhkan oleh industri ketika mereka bekerja nantinya. Yang keenam, banyak siswa berprestasi baik akademik maupun non-akademik. Modal sosial. 1. Guru SMK Negeri 2 Tuban telah aktif di komunitas belajar atau Kombel sehingga membuat kegiatan yang sifatnya kolaborasi dengan guru di sekolah maupun di luar sekolah. 2. Telah bekerja sama dengan Dudika dalam kegiatan kelas industri, kunjungan industri, magang guru, dan kerjasama lainnya. 3. Untuk meningkatkan kepedulian sosial sering diadakan bakti sosial yang dilakukan oleh OSIS Dharma Wanita, bahkan jika ada wali murid yang mengalami musibah secara sukarela memberikan sumbangan atau dana sosial. Yang berikutnya, modal politik. Kepala sekolah mendorong guru dan tenaga kependidikan untuk selalu meningkatkan kompetensinya melalui kegiatan upskilling, reskilling, dan pelatihan lainnya. Yang kedua, SMK Negeri 2 Tuban sudah menjadi SMK pusat keunggulan yang dicanangkan pemerintah agar terwujud kualitas yang semakin meningkat dengan adanya program yang dijalankan. 3. Adanya kebijakan sekolah adiwiyata. Untuk mensukseskannya program tersebut, murid diimbau atau dianjurkan untuk membawa tumbler dan kotak makanan yang berbahan ramah lingkungan untuk mengurangi sampah plastik. Yang keempat, menjadi SMK Brut yang difasilitasi oleh pemerintah provinsi sehingga sekolah memiliki legal hukum untuk memanfaatkan fasilitas negara untuk memperoleh keuntungan melalui kegiatan usaha. Yang kelima, adanya kebijakan SMK Pusat Keunggulan Pemadanan yang memberikan kesempatan murid SMK mendapatkan pelatihan bahasa asing selain bahasa Inggris dan magangnya pun di luar negeri. Modal agama dan budaya. 1. Pelaksanaan sholat duhur berjamaah, pelaksanaan kegiatan keagamaan seperti pondok Ramadan, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, penyembelihan hewan kurban, zakat, dan lain-lain. 2. Penerapan kearifan lokal budaya Tuban pada kegiatan P5. 3. Motif batik Tuban ataupun ekoprint yang biasanya diajarkan pada mata pelajaran seni budaya. Modal fisik meliputi SMK Negeri 2 Tuban memiliki 2 lokasi sekolah dan gedungnya bertingkat berada di pinggir jalan raya yang mudah diakses, musola yang cukup memadai untuk menampung warga sekolah yang akan beribadah, laboratorium yang memadai, aula yang merupakan cagar budaya, UKS, tempat parkir luas, UPJ yang telah dimiliki oleh masing-masing jurusan yang bernama Adper Solution untuk ETKP, Laku Pandai Bank Jatim untuk AKL, Tania Mart jurusan BDP, Kopi Logic dan Artaga Catering, Tata Boga, Butik Sri Datu, Tata Busana, Smart Solution, DKV. Kemudian sarana praktikum Tata Boga yang semakin lengkap karena jurusan yang dipilih sebagai pusat keunggulan. Modal lingkungan atau alam, yaitu bangunan yang sesuai dengan site plan sehingga tertata sesuai dengan rencana.
Meskipun di pinggir jalan raya tetap bersih udaranya karena adanya pepohonannya rimbun dan mudah diakses dan lingkungannya pun ramai. Modal finansial terdiri dari BPOPP, bantuan dari Provinsi Jawa Timur, dana BOS dari pusat, komite yang kuat, bantuan APBD provinsi untuk renovasi kecil dan perawatan. Hasil laba UBJ dapat digunakan untuk kesejahteraan sekolah dan pemenuhan dana praktikum serta bantuan dari SMK Pusat Keunggulan. Diskusi bersama rekan guru, staf tata usaha, wali murid dan perwakilan murid. Undangan kegiatan, daftar hadir, notulen kegiatan, dokumentasi kegiatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dan anak-anakku yang sudah bersedia hadir untuk kita acara pada siang hari ini, yaitu berkaitan dengan pemetaan aset dari SMK Negeri 2 Tuban. Nah, mungkin sementara ini bertanya-tanya maksudnya pemetaan aset itu seperti apa gitu ya. Jadi di sini pemetaan aset ini nanti kita selama ini kan punya aset yang mungkin belum kita sadari bahwa itu sangat berharga. Dan bahkan seringkali kita lebih cenderung menilai kekurangan yang ada di diri kita atau di sekolah kita. Padahal banyak aset-aset yang bisa dikembangkan untuk pembelajaran dan untuk kesuksesan dari SMK Negeri 2 Tuban. Nah, nanti akan saya jelaskan apa saja sih aset-aset itu. Ya. Sebelum saya jelaskan lebih detail, jadi saya tunjukkan dulu. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian di sini kan pastinya akan menjadi calon pemimpin ya baik itu di instansi ini ataupun di tempat kerja nantinya ya. Nah, di sini adalah sebagai seorang pemimpin kita penting ya di dalam pengelolaan sumber daya itu sendiri. Jadi ada beberapa aset yang kita miliki. Ya. Yang pertama ada 7 ya, ada 7 aset yang ada di tempat kita. Yang pertama adalah modal manusia, yang kedua adalah modal sosial, kemudian yang ketiga adalah modal politik, lalu ada modal agama dan budaya, kemudian ada modal fisik, modal lingkungan atau alam, dan yang terakhir adalah modal finansial. Yang pertama yaitu berkaitan dengan modal manusia. Apa sih modal manusia di sini? Yaitu sumber daya manusia yang berkualitas, investasi pada sumber daya manusia yang menjadi sangat penting ya, yang hubungannya dengan kesehatan, pendidikan, kemudian kesejahteraan dan harga diri seseorang. Kemudian pemetaan modal atau aset individu ini adalah kita bisa menginventaris ya, pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap warganya dalam sebuah komunitas atau dengan kata lain, di sini adalah inventarisasi perorangan yang dikelompokkan berdasarkan sesuatu yang berhubungan dengan hati, tangan, dan kepala. Jadi individu ya, yang digerakkan oleh individu atau manusia. Nah, kemudian untuk pendekatan lain, pengelompokan aset ataupun modal ini melihat kecakapan seseorang yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Contohnya yaitu kecakapan di dalam memimpin sekelompok orang dan kecakapan seseorang berkomunikasi dengan berbagai kelompok. Ya. Kemudian kecakapan yang berhubungan dengan kewirausahaan, contohnya kecakapan dalam mengelola usaha, lalu pemasaran yang mana ada negosiasi juga ya di dalamnya. Kemudian ada juga kecakapan yang berhubungan dengan seni budaya, contohnya adalah membuat kerajinan tangan dan menari, bermain teater dan bermain musik. Dan ini sudah kita lakukan ya di sekolah kita. Ya, itu tadi penjelasan tentang aset-aset secara umum ya, 7
aset yang ada atau yang bisa kita petakan. Nah, sekarang mari kita petakan aset-aset yang sudah dimiliki di SMK Negeri 2 Tuban atau di lingkungan kita itu kira-kira apa? Mulai dari aset manusia tadi, sertifikasi ya. Sehingga diharapkan dengan banyaknya guru yang sertifikasi itu juga meningkatkan kualitas pembelajaran. Ini izin menyampaikan. Yang pertama mungkin saya menyampaikan tentang modal atau sumber daya manusia yang ada di SMK 2 itu suka healing apa? Healing untuk menambah ilmu. Wah, keren. Dengan mengikuti kegiatan yang pernah dulu diikuti, saya juga upskilling itu di luar. Bagus sekali Bu Okta. Yang Bu Okta sampaikan itu adalah salah satunya, maksudnya gini ya. Jadi guru-guru yang ada di SMK Negeri 2 Tuban itu sering melakukan pengembangan diri ya. Contohnya kalau di produktif itu ada kegiatan upskilling, reskilling. Ya, seperti itu yang sudah pernah kita lakukan dulu ya. Di mana guru-guru itu selain mendapatkan ilmu secara teori juga betul-betul diajak untuk magang. Jadi bukan muridnya saja. Selama ini anak-anak ya yang magang itu. Iya, padahal gurunya juga magang loh. Ya. Jadi jangan dipikir, Allah muridnya disuruh magang, gurunya nggak tahu. Oh, salah ya. Jadi gurunya pun juga ikut magang, ya magang guru. Dan itu sudah seringkali kita lakukan. Terima kasih Bu Okta. Adanya hubungan manusia dengan manusia yang lain. Jadi kegiatan sosial ini seperti apa? Bisa jadi kegiatan semacam komunitas belajar. Ya, di bisnis digital itu juga contoh dari aset sosial. Silakan, ini adalah contoh untuk aset ya, pemanfaatan aset di modal atau aset sosial. Kalau di sekolah kita ada enggak kegiatan sosial atau istilahnya apa ya yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya? Monggo, barangkali ada yang mau menambahkan. Kalau semacam apa kita mengadakan pembelajaran sosial UMKM beda-beda. Boleh, termasuk Tapi selama ini kita sudah ada MOU secara resmi enggak antara khususnya jurusan dengan UMKM. UMKM. Kegiatan itu ditujukan untuk memberikan pemahaman secara real kepada siswa kita tentang bagaimana menumbuh kembangkan bisnis yang sudah ada, sehingga dari situ kan harapan kita siswa bisa mampu untuk meniru, menjadi apa ya, contoh tiru ya bagi siswa kita. Dan itu sudah ditiru, itu sudah kita lakukan beberapa tahun kali ya, yang beberapa tahun, dan bahkan kan menjadi apa itu contoh bagi jurusan yang lain gitu kan. Nah itu sudah ada MOU, karena memang kalau saya pribadi sih kegiatan studi tiru khusus anak-anak itu memang bagus kalau menurut saya, sehingga seharusnya ada MOU yang dibagi oleh Bapak Humas ke UMKM itu, sehingga itu menjadi program bagi Humas itu masuk ke itu sosial ya sudah ke sana untuk menjawab. Jadi betul Bu Nunu ya, untuk kegiatan yang sudah kita lakukan selama ini berkaitan dengan modal sosial, kita selama ini kan juga kerjasama dengan UMKM, dan alhamdulillah sudah ada MOU antara Humas ya, yang dalam hal ini diwakili oleh BKK ya. Walaupun di sini kerjasamanya bukan berarti anak-anak nanti bakalan kerja di sana, enggak, tetapi di dalam hal pembelajaran ya, sehingga betul yang disampaikan oleh Bu Nunu tadi bisa sebagai studi tiru gitu ya. Anak-anak yang punya kreativitas setelah datang atau kunjungan ke UMKM itu nanti akan lebih luas lagi wawasannya ya, atau pemahamannya. Oh ternyata berwirausaha yang bagus tuh seperti ini. Dan bahkan saya lagi, dan bahkan kalau menurut saya pribadi sih anak-anak itu akan semakin percaya diri bahwa kegiatan yang dilakukan itu ternyata bisa menghasilkan atau bisa menjadi invest ke depannya. Menurut saya, sehingga itu perlu untuk dikembangkan.
Ya, terima kasih Bu untuk masukannya berkaitan dengan pemetaan yang nanti untuk pemetaan atau pemanfaatan dari aset ini nantinya bisa dipakai untuk pengembangan pembelajaran ya, khususnya di jurusan-jurusan yang ada di SMK Negeri 2. Mungkin ada lagi berkaitan dengan modal sosial. Kalau belum ada, lanjut nih. Berkaitan dengan modal politik. Nah, modal politik ini bukan berarti saya ikut partai apa, saya nyoblos apa, itu bukan ya. Tetapi modal politik ini adalah kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah ataupun kepala sekolah yang mana bisa diterapkan di SMK Negeri 2 Tuban. Itu ya. Sehingga nanti kebijakan-kebijakan ini diharapkan juga akan menghasilkan program-program yang berpihak pada murid begitu. Modal asetnya berkaitan dengan modal politik. Di sini apa ya? Jadi kalau contoh yang kemarin itu teman-teman kebijakan sekolah menggunakan batik Pasuruan sebagai seragam sekolah di seluruh warga sekolah. Nah, itu apakah di sini juga begitu? Gitu. Kemudian kebijakan sekolah yang meningkatkan pembelajaran melalui kerjasama dengan berbagai instansi, misalkan Polres. Itu Bu, apa ya? Seperti contoh halnya dengan pemakaian baju batik gitu ya. Pemakaian baju batik yang di anak-anak itu sudah memakai baju batik hasil kreasi anak-anak belum? Dulu sempat kayaknya ya. Jadi itu bagus itu sebenarnya. hasil karya siswa yang menang, nah itu nanti dijiplak apa artinya dipakai. Ya, motifnya itu dipakai untuk seragam sekolah. Jadi gini, kalau menurut saya itu sebagai untuk apa ya? Apa yang namanya? Menunjukkan image, apresiasi. Jadi anak itu termotivasi untuk berkarya lagi. Oke. Nah, setelah itu anak itu kan akan merasa apa ya? Bangga gitu karena hasil karyanya itu dipakai di sekolah. Nah, kalau menurut saya itu mending misalnya tahun ini pakai yang juara 1 kayak ini. Harapannya kan besok nanti harus seperti itu. Jadi bisa memotivasi siswa untuk apa ya? Untuk berkreasi lebih. Itu sudah dilakukan ya. Dulu pernah yang batiknya mana ya? Hijau apa ya? Yang sekarang ini. Yang ini kan warna hijau kan sekarang ya. Yang hasil karya anak-anak Iya, sehingga saya itu dulu hasil karya dari anak-anak yang lomba yang sama Adiansa itu loh. Nah itu akhirnya ditetapkanlah seragam itu untuk angkatan tersebut. Dan kayaknya sampai sekarang masih berlanjut. Jadi ya yang hijau sekarang ya, bukan yang sebelumnya. Nah itu bisa gitu. sebelum hijau ya kayaknya yang agak biru atau apa ya. Motifnya kayak Itu adalah hasil karya siswa sendiri yang akhirnya dan kalau menurut saya tidak hanya yang menang lomba juga, tapi anak-anak yang memang apa ya, dari ada kegiatan batik itu kan yang oh iya ada kan? seni budaya. Nah, itu nanti bisa guna untuk komite salah satu beberapa dari siapa yang terbaik itu nanti disediakan oleh kepala sekolah untuk ditunjukkan untuk periode tahun ini pada ini gitu kan dari situ. Ya. Ya, jadi di situ nanti ini adalah hasil karya siswa ini yang nantinya akan ditetapkan oleh kepala sekolah untuk ya, menjadi batik sekolah. seragam tahun Ya. ini gitu ya. Bahkan mungkin boleh ya sama bapak ibu gurunya, Nah, tidak hanya muridnya. Jadi selama ini kita menggunakan batik Tuban itu kan juga salah satu himbauan dari pemerintah ya. Jadi karena secara umum di Indonesia adalah batik warisan budaya ya, sehingga kebetulan di Tuban ini juga kita punya motif-motif yang cantik-cantik begitu, sehingga di Tuban pun juga ditetapkan menggunakan batik ya. jika nanti bisa jadi ke arah untuk ada ekspor Desain gitu ya. Keren itu.
Boleh. Jadi kita membudidayakan apa itu? Membudidayakan ya, mengembangkan batik. Nah, itu bagus tuh di sekolah kita ini. Di sekolah lain ada loh Bu yang kayak gitu. Jadi dia akan membuat program desain. Sekolah yang kita ada kan sekolah kita kan semua besar. Ya kan? Otomatis kan yo nggak gitu lah kalau kita paling-paling lagi. Nanti bisa diusulkan ke Bu Heni. Ini berkaitan dengan identifikasi apa ya modal politik yang mana beliau yang punya wewenang untuk menetapkan itu, gitu. Atau bahkan bapak ibu guru atau kita yang nanti menjadi calon pemimpin. Iya. Lanjut, mungkin ada lagi berkaitan dengan kebijakan sekolah. Anak-anak barangkali ada masukan berkaitan kebijakan politik yang ada di sekolah selama ini, ya. Berkaitan dengan kegiatan atau apa itu? Ada nggak? Saran saya itu Adiwiyata menggunakan botol dengan menggunakan botol sekali pakai dan mengurangi tempat makan yang memakai plastik, bisa dengan menggunakan tempat makan yang berkali-kali pakai. Gitu ya. Ya. Itu kebijakan yang sudah diterapkan di SMA Negeri 2 Tuban ya, berkaitan dengan program sekolah Adiwiyata. Jadi anak-anak dan semua warga sekolah diharapkan tidak menggunakan apa wadah yang tidak ramah lingkungan, artinya apa, minuman botol yang sekali pakai gitu ya, sehingga diubah menjadi pembawanya tumbler yang bisa dipakai berkali-kali, kemudian tempat makannya juga berbeda, sehingga jumlah sampah itu bisa dikurangkan. Adalah salah satu kebijakan. Terima kasih ya Mbak Ina. Yang berikutnya demi wali ya katanya. Kalau sekarang udah ganti ya. Ini Ronggolawe. Nah ini sama-sama berkaitan ya. Yang satunya efek Sudah kemarin itu sudah pernah dong. sudah pernah ya. Sudah pernah tapi cuma untuk kelas 2 yang kalau tidak salah itu sekolah kelasnya Bu Yati kali ya. Oh hanya kelasnya Piyati aja. Iya. Jam pelajarannya Jam pelajaran semacam literasi 15 menit literasi. Kalau tidak salah ya. Itu semacam buka bersama 100 buka bersama malah jadi. Tapi itu serentak kan dapat kelas 3. Terus nanti dapat di kelas 2. Ada apa di beberapa itu dapat di kelas 1 itu. Jadi Karena memang dia kan punya ilustrasinya Besar besar, juga. ya maksudnya besar ya, saya mengenal dua. ya, Nah, berarti di sini adalah modal yang seharusnya bisa diterapkan juga, gitu ya. Mengingat jumlah muridnya kita juga banyak dan mayoritas Muslim, Ya, gitu ya. betul. Nah ini adalah aset kita, gitu. Sehingga untuk pembuatan program-program yang untuk peningkatan keimanan dan ketakwaan ini juga seharusnya penting ya. Mungkin bisa diusulkan jadi sholat duha berjamaah gitu ya. Nah itu bisa diterapkan untuk keseluruhan, jadi bukan hanya untuk di guru agama Islam tertentu toh, tetapi semua yang ada di sekolah kita. Mungkin ada lagi pembiasaan berkaitan dengan agama yang bisa kalian kelola atau bisa kalian usulkan ya, kita petakan. Contohnya kalau di kelas apa ya? Berkaitan dengan agama dan budaya. Contohnya kalau ya dengan adanya kelenteng ataupun misalkan wali-wali yang ada di Tuban itu bisa sebagai sarana pembelajaran anak, mengenalkan bahwa di Tuban ini juga ada ini aset yang sangat berharga yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran. Berikutnya berkaitan dengan modal fisik. Nah, ini pasti Bapak Ibu dan anak-anak juga tahu ya, berkaitan dengan modal fisik ini kita punya banyak ya. Modal fisik apa saja sih yang kita miliki di sekolah ini? Bangunan, ya, lab,
musola, lapangan. gazebo. Itu ya apa namanya, ruangan fitness ya, atau alat-alat olahraga fitness center. Ya, yang kita miliki. Terus ada lagi mungkin Manusia bersih. alat praktek. Ya itu mungkin sarana ya. Terus ada lagi toilet pasti ya. Itu juga modal fisik kita ya. Terus ada UPJ kan? Iya, setiap jurusan punya UPJ yang mana itu juga bisa kita jadikan sebagai media untuk pembelajaran. Ya, yang mana teman-teman di sini pemanfaatan UPJ itu seperti apa? Mungkin Imam bisa menjelaskan selama ini dengan adanya sarana prasarana berupa UPJ di jurusan kita, itu hal apa yang bisa kamu pelajari di sana, atau materi pembelajaran apa yang bisa dilakukan? Seperti praktikum apa ini kan banyak tuh medianya atau sarananya, pasir, terus kita meniapkan display kayak gitu ya, terus seperti wrapping, buah. Live streaming ya, untuk menjualkan informasi yang ada di sana. Jadi memang betul ya, jadi sarana fisik yang kita miliki itu cukup banyak, khususnya untuk yang jurusan kita adanya UPJ, yang mana itu bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran ya. Terima kasih. Untuk modal fisik lainnya mungkin ada kita yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran juga ya. Contohnya ada apa nih? Kalau modal alam apa? Taman, betul. Ada lagi kira-kira kita punya apa? Di lingkungan sekitar kita boleh, di sekolah kita juga boleh, itu termasuk laut. Itu alam juga ya, yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran. Untuk pembelajaran apa aja sih sebenarnya? Apa? Kebersihan pantai. Oh, kebersihan pantai. Terus itu loh yang belajar biotik. Nah, berarti di mapel apa dulu? Ya, bisa kita manfaatkan. Kita belajar ke laut. Abiotiknya ada apa? Biotiknya apa? Nah, kalau biotik kan berarti yang hidup. Ya, ada apa aja di laut? Kita bisa cari di sana. Ya, yang mati apa? Yang abiotik, pasirnya mungkin atau apa? Batu karang ya, cangkang-cangkang yang sudah tidak berpenghuni itu juga bisa dipakai untuk pembelajaran. Nah, selain itu mungkin ada selain di laut apa? Kebun itu juga bisa ya. Terus apa lagi lingkungan alam di sekitar kita? Kalau mau promo apapun itu di sana, mau bikin konten apapun juga kan efek di pemasaran ini memang lebih fleksibel ya. Dan yang terakhir ada modal finansial. Nah ini finansial ini yang seringkali kita berpikir wah duit. Ya, kalau di modal finansial iya. Gimana? Oh gitu, iya, frozen food. Jadi modal finansial yang ada di sekolah kita ini berasal dari mana aja Bapak Ibu? Pemerintah berupa dana BOS, BPOPP, kemudian sumbangan dari siswa atau komite itu juga salah satu atau salah banyak sih ya dari modal finansial yang kita miliki. Mungkin ada sumbangan lain yang finansial dari UPJ ya. UPJ juga bisa ya untuk aset
finansial ini bisa dimasukkan. Dan kebetulan sebetulnya kalau di sekolah negeri itu nggak boleh kita melakukan kegiatan memanfaatkan aset negara untuk berjualan, itu tidak boleh. Tetapi kita sudah resmi menjadi sekolah BLUD, sehingga legal, intinya legal, kita jualan apapun, melakukan usaha apapun itu legal karena sudah memiliki ini tadi ya, legal hukum dari pemerintah. Itu mungkin ada lagi berkaitan dengan aset? Ya. Nah, untuk pemanfaatannya, kira-kira dari modal yang sudah kita sebutkan tadi, apa saja sih pemanfaatan dari 7 modal yang kita miliki tadi? Pembelian buku enggak Bisa toh, karena memang tadi itu kan sempat ada dana bos ya, sekian per anak itu berapa persen kan dari dana bos itu tadi kan bisa dikelola untuk pembelian buku, terus habis itu untuk renovasi perpustakaan, kemudian apa itu pembuatan program-program yang berkaitan dengan perpustakaan, terus habis itu kan nanti untuk apa ya, tujuannya lain apa sih kira-kira? banyak sih ya. Kalau untuk Ya, pengembangan diri siswa, contohnya kayak pengiriman siswa. lagu maupun siswa itu juga terkait oleh Kemenkes. Jadi kalau untuk pembangunan Itu waktu kita melakukan studi tiru ya di SMK Trenggalek berkaitan dengan perpustakaan itu, kalau tidak salah informasi yang disampaikan oleh kepala sekolah itu selama beberapa tahun itu pembelian buku kita kurangi sehingga dana untuk pembelian buku itu dialihkan ke renovasi perpustakaan. Kalau tidak salah ya, kalau tidak salah ya saya. Bisa ya Bu ya? Bisa. namanya mungkin ya. Nah itu yang kemarin saya kurang tahu, karena pada saat ditanya tentang itu ya saya sampaikan untuk pembelian buku sekolah. Di mana di dalam juga cuma kecil. Jadi memang aset-aset finansial yang kita miliki itu bisa dimanfaatkan untuk pengembangan, contohnya kalau belum bilang tadi untuk pembelian buku, untuk renovasi perpus. Nah itu juga salah satu pemanfaat finansialnya. Mungkin yang lain bisa dipakai untuk apa saja? Begini itu ya anak mengikuti lomba itu kan bisa ya? Ya, untuk pembelian bahan atau perlengkapan yang dibutuhkan untuk lomba-lomba itu juga bisa. Selain untuk KBM-nya sendiri, nah itu juga sangat bermanfaat di sini. Jadi 7 aset yang kita miliki ini sebetulnya inilah yang harus kita manfaatkan, kelola dengan baik. Jadi kita tidak fokus pada kekurangan yang kita miliki, tetapi munculkan sehingga nantinya bisa lebih optimal di dalam pengelolaan, penggunaan ya, itu dari segi manusianya, politik, agama, kemudian fisik, finansial dan lain sebagainya, itu bisa kita manfaatkan keseluruhan sehingga menghasilkan apa tadi, murid-murid ya, output yang luar biasa ya. Sesuai dengan harapan siswa dan juga harapan dengan orang tua, serta akan membantu kepercayaan masyarakat kepada sekolah. Gitu. Jadi dengan adanya sekolah yang bonafit, otomatis orang tua juga yakin, percaya bahwa oh iya anak saya sekolahkan di SMK Negeri 2 Tuban karena ini berkualitas. Buktinya apa? Banyak teman-teman ya, murid-murid ini yang kakaknya, adiknya, bahkan anaknya, lakinya sekolahnya di sini semua gitu ya. Sehingga terpaksa. bisa jadi kalau memang apa yang disampaikan oleh Bu Yeni itu bisa dikelola dengan baik, insya Allah tanpa kita melakukan promosi, itu kita akan luber-luber menerima siswa kalau menurut saya. Karena memang kalau bagi saya pribadi, promosi sekolah itu tidak harus dilakukan dengan mengeluarkan biaya. Kita harus berkunjung dari sekolah satu ke sekolah lain.
by the way, karena kita itu sekolah negeri gitu ya, tanda kutip ya, itu dilakukan jika kita betul-betul ya secara otomatis bisa menjadi promosi ya. Jadi tidak perlu mengeluarkan biaya khusus untuk promosi, tapi include di dalam kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ini sebagai media untuk promosi. dan bahkan pada saat yang sangat tidak bayar dan tanda kutip pada saat kita melakukan pawai gitu, itu kan semua masyarakat setuban-tumpek blok, sehingga kita bisa menggunakan itu, bahkan kita bisa menyiot dan tanda kutip menyiot dana apa yang bisa kita eksplor. Pawai itu bisa pawainya lebih bagus, tapi kenyataannya selama ini pawai kita sangat bagus kan. Iya, gitu. Nah, berarti ke depan mungkin bisa kita lebih eksplor lagi modal-modal atau aset-aset ini menjadi sesuatu yang lebih wow gitu ya. Endingnya atau outputnya itu menjadi sangat luar biasa gitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk pemetaan asetnya hari ini, luar biasa. Panjenengan semua Bapak Ibu guru dan anak-anak juga sudah memberikan masukan. Kita petakan aset-aset apa sih yang ada di sekolah kita dan untuk apa pemanfaatannya. Nah, harapannya kita nanti bisa mengoptimalkan apa yang kita miliki ya. Jadi tidak fokus pada kita nggak punya apa-apa atau kekurangan kita, tetapi lebih berfokus pada keunggulan atau kelebihan aset-aset yang kita miliki begitu. Terima kasih sudah bersedia hadir untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil pemetaan aset modal manusia. Menurut Ibu Oktaviani Widya Astuti, guru di SMK Negeri 2 Tuban memiliki semangat yang tinggi dalam pengembangan diri untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Contohnya mengikuti program upskilling dan reskilling untuk meningkatkan kompetensi guru produktif. Kemudian menurut Pinky Widayati atau murid di SMK Negeri 2 Tuban memiliki banyak prestasi baik akademik maupun non-akademik. Kemudian usulan dari Bapak Bejo Wahyu Satrio selaku wali murid, yaitu wali kelas yang membantu membimbing murid untuk melaksanakan program sekolah maupun dalam pembelajaran, sebagai contoh penyampaian keringanan atau bantuan bagi murid yang tidak mampu. Modal yang kedua yaitu modal sosial. Modal sosial di sekolah contohnya ada hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Contohnya ada kegiatan komunitas belajar, dukungan dari masyarakat sekitar, komite, dan seluruh warga sekolah yang baik. Yang kedua, adanya kerjasama dengan Dudika seperti UMKM sebagai upaya untuk studi tiru agar murid mampu meniru atau termotivasi untuk melakukan kegiatan kewirausahaan. Ini disampaikan oleh Ibu Nunuk Muji Suci Ningtyas. Modal politik. Modal politik merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah maupun sekolah. Nah, menurut Nurul Nadia Ulfa atau murid, adanya kebijakan sekolah adiwiyata untuk mensukseskannya program tersebut, murid dianjurkan untuk membawa tumbler dan kotak makanan yang berbahan ramah lingkungan untuk mengurangi sampah plastik. Lalu usulan dari Ibu Nunuk Muji Suci Ningtyas juga kebijakan sosial untuk menggunakan batik khas Tuban yang motifnya hasil karya murid yang telah menang lomba. Hal ini dilakukan untuk mengapresiasi hasil karya murid dan memotivasi murid lainnya untuk berkarya. Modal agama dan budaya. Menurut Ibu Nunuk Muji Suci Ningtyas, pelaksanaan salat duhur berjamaah untuk meningkatkan keimanan. Lalu menurut Novita Eka Sari atau murid, sebelum pembelajaran melaksanakan literasi membaca juz amma atau surat-surat pendek juz 30. Lalu wisata religi dan kebudayaan yang ada di wilayah Tuban dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran. Yang berikutnya modal fisik. Menurut Ibu Sri Hartatik, SMK Negeri 2 Tuban memiliki gedung yang berada di lokasi strategis dan terdiri dari 2 lokasi. Ruang pembelajaran yang memadai, laboratorium, masing-masing jurusan memiliki unit produksi jurusan yang dapat dipakai untuk praktikum, musola yang luas, bahan peralatan praktik cukup lengkap, ruang olahraga atau gym,
perpustakaan. Kemudian menurut Inama Alivia Hanifatur Rosida, itu yaitu unit produksi jurusan bisnis digital dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran teori maupun praktikum seperti kasir, pramuniaga, live promotion, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah modal lingkungan atau alam. Menurut Muamanda atau selaku murid, terdapat taman dan kolam sekolah yang dapat dipakai untuk pembelajaran, dekat dengan pantai yang dapat dipakai untuk pembelajaran maupun studi wisata. Yang terakhir, modal finansial. Menurut Ibu Nunuk Muji Suci Ningtyas, sekolah mendapatkan dana dari pemerintah berupa PPOPP, BOS, dan partisipasi masyarakat dapat dimanfaatkan untuk pembelian buku, renovasi perpustakaan, untuk pengembangan siswa maupun guru dan lain-lain. Sedangkan menurut Pak Elit Tri selaku wali murid, dana partisipasi masyarakat atau komite hendaknya dapat digunakan untuk pembelian bahan praktek, peralatan, maupun pembangunan gedung yang nyaman untuk pembelajaran murid sehingga dapat dihasilkan murid yang berprestasi. Diskusi bersama murid kelas 12. Daftar hadir peserta. Notulen kegiatan pemetaan aset. Dokumentasi kegiatan. Modal yang pertama itu adalah modal manusia. Berarti di sini adalah SDM yang ada di SMK Negeri 2 Tuban tuh seperti apa yang kamu pikirkan, yang bisa kamu lihat ya. Mungkin gurunya seperti apa, dari segi muridnya, kepala sekolahnya, atau tata usahanya. Silakan yang mau memberikan masukan, boleh sebutkan namanya dulu ya. Saya Bu, ya silakan. Perkenalkan, nama saya Wahyu Rahmawati. Saya ingin memberi masukan terhadap manusia ya Bu, yang di SMK Negeri 2 Tuban ini. Mulai dari gurunya itu tentunya sangat baik sekali, ramah, dan sangat memikirkan anak-anak didiknya, dan tentunya peduli sama anak-anak didiknya. Tata usaha juga ramah-ramah Bu. Kalau kita mau minta tolong bantuan, ada mau mengurus suatu administrasi di TU, itu juga diterima dengan baik. Oke, terima kasih ya Mbak Rahma. Modal politik. Menurut Salsabila Najwa, adanya kebijakan sekolah adiwiyata untuk mensukseskannya. Program tersebut murid dihimbau dan dianjurkan untuk membawa tumbler dan kotak makanan berbahan ramah lingkungan untuk mengurangi sampah plastik. Modal agama dan budaya. Pelaksanaan sholat zuhur berjamaah. Lalu usulan dari Sinta Fatika Salma, dengan adanya wisata religi yang ada di Tuban seperti Sunan Bonang, Sunan Bejagung, Sunan Asmoro Kondi dapat dijadikan media untuk pembelajaran agama, seni maupun sejarah. Modal fisik, memiliki 2 lokasi sekolah dan gedungnya bertingkat, musola, laboratorium, aula, UKS, tempat parkir luas, UPJ seperti kafe maupun toko yang dapat dijadikan sarana untuk pembelajaran. Ini menurut Siti Mutmainah. Modal lingkungan atau alam, menurut Rizka Muzayana, sekolah memiliki greenhouse untuk penanaman toga yang sangat bermanfaat dan lingkungan yang sejuk karena banyak pepohonan yang rindang dan menghasilkan oksigen. Sedangkan modal finansial, menurut Yunika Virginur Faisah, sekolah mendapatkan dana dari pemerintah berupa dana BOS dan hasil laba UPJ. Berikut ini adalah pemetaan aset dan pemanfaatannya.
Demikian pemaparan aksi nyata modul 3.2. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.